gempa berkekuatan 9,15 skala Richter pada 26 Desember 2004 memicu gelombang tsunami di Samudra Hindia. Musibah itu dianggap sebagai bencana alam terbesar dalam sejarah. Hai guys, perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas 10-7. Di sini kami akan membahas mengenai bencana alam, yaitu tsunami. Perkenalkan, saya Anissa Nanda Salsabila. Perkenalkan, nama saya Matea Aulia Winpor. Perkenalkan, nama saya Cahaya Salsabila Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Amanda Fresiska Putri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dayatullah. Teman-teman, pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa peristiwa alam di sekitar kita bisa terjadi? Salah satu peristiwa alam di sekitar kita adalah tsunami. Tapi kok kenapa tsunami bisa terjadi ya? Kalau tsunami terjadi, kita harus apa dong? Yuk kita cari tahu. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang tsunami, yuk kita cari tahu dulu, apa sih tsunami itu? Tsunami adalah gelombang air laut besar yang dipicu oleh pusaran air di bawah laut dikarenakan adanya tanah longsor, pergeseran lempeng, erupsi gunung api, serta meteor jatuh. Tsunami dapat bergerak dengan kecepatan sangat tinggi dan dapat mencapai daratan dengan gelombang hingga sampai 30 meter. Tapi kok kenapa tsunami dapat terjadi ya? Apa sih yang bisa menyebabkan tsunami muncul? Seperti kata pepatah, ada asap, ada api. Ternyata, tsunami dipicu oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut. Faktor-faktor utama terjadinya tsunami melibatkan gejala-gejala di bawah laut yang menyebabkan perpindahan besar-besaran air, gempa bumi, letusan vulkanik, longsor laut, atau terjadinya impact asteroid di dalam atau dekat dengan laut dapat memicu tsunami. Peristiwa-peristiwa ini mengakibatkan pergeseran tiba-tiba pada lapisan air laut, menciptakan gelombang tsunami yang dapat bergerak dengan kecepatan tinggi melintasi samudra. Tapi kalian penasaran nggak sih gimana tsunami bisa terjadi? Aku kasih tahu ya. Tsunami bisa terjadi karena perpindahan besar-besaran di dasar laut seperti gempa bumi, letusan gunung atau bawah laut, atau longsor laut. Saat gempa bumi terjadi di dasar laut, lempeng tektonik bergerak dan menyebabkan pergeseran vertikal besar. Ini mengakibatkan perpindahan besar volume air di atasnya. Proses ini memicu gelombang tsunami. Gelombang tersebut kemudian merambat di seluruh samudera dengan kecepatan tinggi. Saat mendekati pantai, gelombang ini bisa mengubah karakter menjadi gelombang yang lebih tinggi dan merusak saat mencapai daratan. Penting untuk dicatat bahwa tsunami juga dapat menyebabkan faktor lain, seperti gunung bawah laut atau longsor laut. Faktor-faktor ini juga dapat menciptakan perubahan besar di dasar laut dan memicu gelombang tsunami yang merusak. Tsunami juga ada tanda-tandanya loh teman-teman. Penting banget untuk kita tahu tentang tanda-tanda ini supaya lebih peka dengan tsunami di sekitar kita. Let's check it out. Tanda-tanda tsunami meliputi guncangan kuat, perubahan mendadak pada permukaan laut, dan suara gemuruh laut. Oke, sekarang kita udah lebih mengenai tsunami ya teman-teman. Tapi perlu diingat bahwa tsunami merupakan bencana alam yang dapat menyebabkan kehancuran dan kerugian bagi manusia. Terus, apa yang harus kita lakukan ketika tsunami terjadi? Ada 3 langkah upaya mitigasi bencana yang harus kita lakukan dengan menghadapi bencana tsunami sebagai berikut. Oke, yang pertama adalah upaya yang harus kita lakukan sebelum tsunami terjadi. Berikut adalah penjelasannya. 1. Membangun sistem peringatan dini untuk bencana tsunami. Dikutip dari situs resmi Badan Pusat Statistik atau BPS, pengertian sistem peringatan dini tsunami adalah fasilitas pendeteksian kejadian bencana alam untuk memberikan peringatan dini sebelum tsunami melanda. Tujuan sistem peringatan dini ini adalah agar masyarakat, khususnya di wilayah rawan bencana tsunami, masih memiliki waktu untuk melakukan evakuasi atau penyelamatan diri ke wilayah yang lebih aman dari bencana tersebut. Hal ini juga mampu minimalisir jumlah korban bencana tsunami. Kedua, tanggap atau update dengan peringatan dini yang dikeluarkan untuk bencana tsunami. Ketiga, meningkatkan pengetahuan masyarakat, baik masyarakat lokal maupun non-lokal, mengenai bahayanya tsunami. 4.
mencari tahu mengenai langkah yang harus dilakukan ketika tsunami datang. Kelima, tetaplah waspada akan tanda-tanda tsunami di sekitar lingkungan. Kelima, upaya kedua dalam mitigasi bencana tsunami adalah upaya saat jadi tsunami. Hal yang bisa dilakukan ketika terjadinya bencana tsunami seperti melarikan diri ke tempat yang aman atau daerah yang tinggi, tidak berlari ke daerah yang rendah seperti laut, upayakan sosialisasikan sikap tanggap bencana pada anggota keluarga, tidak panik saat kondisi tersebut, akan tetapi tetap berusaha untuk segera mengevakuasi diri. Apa yang kita harus lakukan setelah terjadi tsunami? Jadi, yang harus kita lakukan adalah jauhi area tergenang dan rusak sampai ada informasi dari pihak berwenang. Jadi, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah jauhi reruntuhan di dalam air, karena itu akan berpengaruh bagi keamanan perahu penyelamat dan orang-orang sekitar. Selanjutnya, Sekian video dari kami, kelompok 2, tentang tsunami. Maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.